warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 20300117037. Saya dari kelompok 14 akan membahas tentang lembar kerja siswa. Adapun pengertian dari lembar kerja siswa menurut para ahli bahwa Belawati mengatakan lembar kerja siswa merupakan materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri. Melalui penggunaan lembar kerja siswa ini, peserta didik mendapatkan materi ringkasan dan tugas yang berkaitan dengan materi pelajaran. Peserta didik juga dapat mendapatkan arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang diberikan. Kemudian, Ali Mudlofir mengatakan bahwa lembar kerja siswa bukan merupakan singkatan dari lembar kerja siswa, melainkan lembar kegiatan siswa atau student worksheet. Dia mengatakan bahwa lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Tugas-tugas yang diberikan peserta didik dapat berupa teori dan atau praktik. Selanjutnya, Ansi Prastowo dalam bukunya yang berjudul Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif mengemukakan bahwa lembar kerja siswa merupakan bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Berdasarkan penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa lembar kerja siswa merupakan bahan ajar yang sifatnya membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang semula materi pelajaran dijabarkan begitu luasnya dalam buku teks menjadi penjabaran yang simpel, yang ringkas, yang disertai tugas-tugas untuk berlatih peserta didik. Kemudian, LKS juga dapat diartikan sebagai bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kerja yang berisi materi, ringkasan, soal-soal, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai, yang dalam pengerjaannya mengacu pada buku teks atau referensi lain yang terkait dengan materi tugasnya. Sekian itulah pengertian lembar kerja siswa dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fajrin dengan NIM 20300117041. Saya dari kelas MPI 2. Kami dari kelompok 14 dengan materi ajar yaitu adalah lembar kerja siswa. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, Saudari Nur Fadilah, yang sebelumnya telah menjelaskan soal pengertian lembar kerja siswa. Kali ini saya akan menjelaskan lembar kerja siswa sebagai bahan ajar cetak. Bahan belajar merupakan suatu unsur belajar yang sangat-sangat penting dan harus mendapatkan perhatian khusus oleh guru. Kenapa bisa? Karena dengan bahan belajar tersebut, para peserta didik dapat menentukan dan dapat mempelajari hal-hal yang perlu dalam upaya mencapai tujuan pendidikan atau tujuan dalam proses belajar mengajar tersebut di dalam kelas. Macam-macam media cetak apa saja? Macam-macam media cetak ada 4. Yang pertama, bahan ajar cetak yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah bahan ajar yang didengarkan. Yang ketiga adalah bahan ajar pandang dan didengarkan. Yang keempat adalah bahan ajar interaktif. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ciri-ciri bahan ajar. Ciri-ciri bahan ajar untuk merupakan hasil teknologi cetak ini memiliki ciri-ciri beberapa. Ciri-cirinya ada, yang pertama,
teks dibaca secara linear. Yang kedua, baik teks maupun visual menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang ketiga, teks dan visual ditampilkan secara statis atau diam. Yang keempat, pengembangan sangat tergantung kepada prinsip-prinsip kebahasaan dan persepsi visual. Yang selanjutnya, yang kelima adalah baik teks maupun visual berorientasi atau berpusatnya kepada siswa karena sebagai peserta didik ya. Yang terakhir adalah informasi dapat diatur kembali dan dapat didata oleh yang memakai tersebut. Jadi siswa dapat mendatanya kembali dan untuk mencari intisari daripada lembar kerja siswa tersebut. Nah, ini merupakan penjelasan dari saya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, saudara Irfan Jaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya atas nama Irfan Jaya sebagai pemateri ketiga, dan untuk melanjutkan penjelasan-penjelasan dari teman saya tadi atas nama saudari Nur Fadila dan Akbar Fajrin, yang dimana Nur Fadila membahas mengenai pengertian LKS, kemudian Akbar Fajrin sendiri membahas mengenai LKS sebagai bahan ajar cetak, dan saya sendiri di sini akan membahas mengenai pentingnya LKS atau lembar kerja siswa bagi kegiatan pembelajaran. Nah, langsung saja berbicara mengenai pentingnya LKS itu bagi kegiatan pembelajaran, maka itu tidak lepas dari kajian tentang fungsi, tujuan, dan kegunaan lembar kerja siswa itu sendiri. Nah, di mana di sini menurut Andi Prastowo ada beberapa poin penting fungsi LKS itu sendiri, yang dimana yang pertama sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik tetapi lebih mengaktifkan peserta didik. Kemudian yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memenuhi materi yang dibahas. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk berlatih. Nah, inilah beberapa poin fungsi LKS menurut Andi Prastowo. Kemudian itu yang kedua, tujuan penyusunan LKS. Nah, Belawati sebagaimana yang dikutip oleh Andi Prastowo itu ada beberapa poin tujuan penyusunan LKS menurut Andi Prastowo, yang dimana yang pertama menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Kemudian yang kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, melatih kemandirian belajar peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir itu menurut Andi Prastowo memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Nah, inilah beberapa poin mengenai tujuan pelaksanaan lembar kerja siswa menurut Andi Prastowo. Kemudian yang terakhir itu adalah kegunaan lembar kerja siswa. Nah, tentunya ada banyak hal kegunaan lembar kerja siswa itu dalam melaksanakan LKS. Tapi di sini ada salah satu kegunaan LKS bagi kegiatan pembelajaran, yaitu pendidik berkesempatan untuk memancing peserta didik agar secara aktif terlibat dengan materi yang akan dibahas. Nah, inilah poin penting
mengenai kegunaan LKS itu sendiri atau mempunyai kegunaan bagi kegiatan pembelajaran melalui LKS. Nah, inilah beberapa hal pentingnya LKS bagi kegiatan pembelajaran, di mana itu tentunya apabila kita berbicara tentang pentingnya lembar kerja siswa itu tentunya kita tidak lepas dari yang namanya fungsi, tujuan, dan kegunaan. Nah, inilah beberapa poin yang saya bahas betapa pentingnya lembar kerja siswa bagi kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang memperhatikan video kami. Saya sebagai pemateri ketiga berterima kasih kepada teman-teman dan sekaligus menutup pemaparan materi kami. Baiklah, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan itu berasal dari diri saya pribadi. Terima kasih. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.